mewujudkan rencana yang telah diimpikan sejak masa Presiden Soekarno. Dengan dukungan DPR, Ibu Kota Negara diputuskan untuk dipindahkan di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ditargetkan sebelum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024, Presiden dan Wapres sudah berkantor di Nusantara. Nama Ibu Kota Negara atau IKN yang baru. Pemilihan nama Nusantara ini disetujui semua fraksi di DPR, kecuali fraksi PKS. Alasannya bisa jadi sesungguhnya hanya karena mereka terlanjur membrandingkan diri sebagai oposan, sehingga terpaksa harus selalu berseberangan dengan pemerintah. Terlanjur malu bila mengaku cinta. Bagaimana gambaran modernitas IKN Nusantara? Dari mana juga anggaran pembangunannya? Semua sudah terkonsep dengan rapi. Yang jelas, siapapun yang bilang IKN tempat jin buang anak, siap-siap pingsan. Nyesel gak buru-buru pindah ke sana. Salah satu alasan pemindahan IKN adalah daya dukung lingkungan Jakarta yang tidak lagi memadai. Infrastruktur yang tersedia hanya cukup untuk 30% penduduk Jakarta. Jumlah penduduknya kini tembus 10 juta. Lebih ajaib lagi, Jakarta dihuni sekitar 15 juta orang di siang hari. Bisa dibayangkan betapa macetnya dan semrawutnya lalu lintas Jakarta akibat mobilitas penduduknya setiap pergantian siang menuju malam ataupun sebaliknya. Belum mobilitas lainnya. Bandingkan dengan IKN Nusantara, luasnya 4 kali Jakarta dan penduduknya dibatasi maksimal 1,5 juta jiwa. Betapa leganya. Lalu 20% wilayahnya adalah perairan. Yang berarti IKN Nusantara kelak adalah wilayah yang indah sebagaimana kota-kota di negara maju. Tapi ada satu hal yang cukup fenomenal. Membangun IKN baru adalah membangun kota di dalam hutan. Building city in the forest. Bukan seperti lazimnya kota-kota lama yang makin kekurangan ruang terbuka hijau lalu berlomba-lomba dalam building forest in the city. IKN baru dikonsep sebagai kota dengan ramah lingkungan, green city dan smart city. Energi yang digunakan di IKN Nusantara kelak sepenuhnya adalah energi terbarukan. Energi hijau, green energy yang ramah lingkungan. Kendaraan yang digunakan adalah kendaraan yang menggunakan energi terbarukan. Warga didorong menggunakan sepeda dan berjalan kaki. Bersepeda ini, mungkin ini yang ditakutkan orang-orang seperti Edi yang malas bergerak dan memilih berleha-leha di mobil mewah. Padahal, pemindahan IKN tidak sekedar memindahkan pusat pemerintahan, melainkan pembentukan sebuah pola hidup baru. Mulai dari cara pandang baru, pola kerja baru, hingga gaya hidup baru. Mendorong setiap penghuni untuk memelihara lingkungan hijau, menjalankan pola hidup sehat, dan menerapkan digitalisasi dalam setiap kegiatan. Nusantara akan terus dirawat sebagai city in the forest. Pembangunan IKN baru berjalan seiring dengan reforestasi. Pemerintah pun mulai menyiapkan 12 juta pohon untuk IKN. Ada masalah serius yang membuat Jakarta makin tak memadai sebagai ibu kota. Selama 77 tahun menjadi ibu kota, ditambah sebagai pusat pemerintahan di masa Hindia Belanda, membuat terjadinya kesenjangan yang sangat serius antara Jakarta dengan wilayah lain. Jakarta tak hanya menjadi pusat pemerintahan, melainkan juga pusat kegiatan bisnis, pusat keuangan, pusat pendidikan, pusat kesehatan, dan pusat hiburan. Sebagian besar industri menumpuk di Jabodetabek. Jakarta menjadi tujuan utama urbanisasi.
Memindahkan IKN bertujuan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru. Saat ini, sekitar 58% PDB Indonesia dikontribusi oleh Jawa. Dengan memindahkan IKN ke Kaltim, pembangunan di luar Jawa akan mendapatkan momentum akselerasi. Provinsi Kalimantan Timur sendiri adalah provinsi terkaya nomor 2 di Indonesia setelah DKI Jakarta. Membangun kota baru akan menggerakkan ekonomi secara signifikan. Pembangunan properti memberikan multiplier effect terhadap berbagai jenis industri. Dampak lain adalah tenaga kerja yang terlibat. Apalagi jika pembangunan IKN kemudian diikuti oleh pembangunan kota-kota di berbagai provinsi. Dampak ekonomi akan sangat besar. Pemindahan ibu kota bukan hal baru di banyak negara. Perkembangan penduduk, bencana, bahkan alasan-alasan geopolitik bisa menjadi penyebabnya. Sebagai catatan, Brazil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1960. Brasilia dipuji sebagai kota berdesain modern dan terencana untuk setiap jengkal pembangunan lahannya. UNESCO bahkan memberikan predikat World Heritage Center pada Brasilia di tahun 1990. Masyarakat Brazil pun tak mengecam pemilihan nama Brasilia karena dianggap mengecilkan anti-Brazil. Sebenarnya wajar apabila momentum pemindahan IKN mendapatkan sorotan serius, mengingat pandemi yang belum usai. Tetapi tidak banyak yang sadar, Dana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PCPEN sepanjang tahun 2020 dan 2021 jauh lebih besar. Bahkan dapat digunakan untuk membangun 3 kota seperti IKN. Mengapa? Dana PCPEN 2 tahun tersebut berjumlah 1.200 triliun. Sedangkan total anggaran biaya pembangunan IKN 465 triliun. Dana penanganan COVID bahkan hampir 3 kali lipatnya. Ini artinya pembangunan IKN bukan suatu yang sangat mahal, meski memiliki efek multiplier pada kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan. Apalagi bila vaksinasi dan kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan semakin meningkat. Pandemi segera berakhir dan anggaran negara lebih lega untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Sumber utama pendanaan IKN sendiri adalah swasta. Pertama, dari kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU sebesar 54,2% total biaya. Kedua, investasi langsung swasta dan BUMN termasuk BUMD sebesar 26,4%. Selebihnya 90,37 triliun atau hanya 19,4% berasal pembiayaan APBN. Itu pun terbagi dalam beberapa tahun. Dalam kacamata pembiayaan, anggaran IKN baru bukan isu yang sulit diatasi. Ini masih ditambah banyaknya perusahaan, baik dalam dan luar negeri, yang berminat membangun IKN. Selain itu, IKN baru tidak dipaksakan untuk rampung dibangun dalam 3 tahun. Melainkan bisa memakan waktu 10 hingga 15 tahun. Konsep kota modern, sustainable, environment city, green city, smart city, dan berada di paru-paru dunia ini menarik investor asing. Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur menyebutkan, IKN Nusantara menarik minat investasi internasional. Ia menyebut Uni Emirat Arab, Inggris, Jerman, Cina, Korea, Jepang menawarkan diri berpartisipasi. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pun mengkonfirmasi pemerintah Uni Emirat Arab telah menyiapkan investasi senilai 10 miliar dolar atau setara 142,8 triliun untuk proyek pembangunan ibu kota baru di Indonesia. Namun pemerintah tetap selektif memilih pihak-pihak yang akan bekerja sama. Pada tahun 2024,
akan ada sekitar 6 kementerian yang sudah berkantor di IKN baru bersama Presiden dan Wapres, termasuk juga Kantor Pusat Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Kedutaan Besar berbagai negara. Jadi, masih mau bilang IKN tempat jin buang anak? Di Jakarta, tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh. Jangankan Kalimantan, istilah kita, mohon maaf ya. Monas itu dulu tempat jin buang anak. BSD, Serpong Damai itu tahun 80-90-an masih tempat jin buang anak. Gitu loh. Tetap dimanapun juga saya tetap minta maaf. Kalau apa-apa yang ternyata ucapan tadi itu dianggap melukai. Sekali lagi saya ingin tekankan, tempat jin buang anak buat kami, saya khususnya Jakarta itu tempat benar-benar hanya menggambarkan tempat jauh. Nggak ada kaitan, ada pretensi merendahkan, menghina, nggak ada.